وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Maka setidaknya ada 6 kesombongan saat kita ini. Yang pokok-pokok itu 6 ini. Kalau kita lihat, tapi yang lain banyak ini, yang lain banyak. Bagaimana kita diajarkan menjadi manusia-manusia yang sombong saat di dalam jokam, menjadi orang-orang yang takabur, sombong, sehingga meremehkan orang-orang lain selain golongannya. Padahal kita sangat dilarang dalam syariat. Sombong itu saitik, dia terhalang masuk surga. Kesombongan akan menghalangi dia masuk surga. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, coba merenung, saudaraku yang ada di dalam jokam, merenung, benarkah iya atau tidak? Kita apakah diajarkan kesombongan atau tidak? Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, istiqamah di atas sunnah, tetap semangat, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tetap semangat berdakwah, tetap semangat mencari ilmu, tetap semangat untuk berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang-orang yang terbaik yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Di antaranya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam jokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan seperti biasa akan membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat saudara tua kita. Alhamdulillah, biidznillah, bi'aunillah, dan atas hidayah Allah, alhamdulillah per hari ada aja yang WA, ada aja yang memberikan info atas hijrahnya saudara-saudara tua kita. Alhamdulillah, kemarin saya mendapatkan info ada seorang yang hijrah, yang alhamdulillah juga bukan hanya sendirinya, tetapi dia sudah mulai bergerak mengajak keluarga-keluarganya, dan Allah memberikan kemudahan. Alhamdulillah sebagian keluarganya mungkin atau bahkan semuanya sudah bisa menerima akan kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran yang disampaikan oleh para mantan, oleh para ustadz-ustadz yang telah menjelaskan tentang kesesatan Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, di dalam info yang diberikan kepada saya, yang masuk kepada saya, di antaranya adalah beliau mengatakan bahwasanya kita di Jokam dulu kita banyak diajarkan di doktrin tentang hal-hal yang ternyata menyimpang. Ketika sudah kita tahu ternyata doktrin tersebut ada doktrin yang sangat menyimpang sekali, dan kita diajarkan hampir setiap saat, setiap hari untuk menjadi orang yang sombong. Saya sempat juga berpikir, oh iya ya, ternyata selama kita di dalam Jokam itu diajarkan menjadi manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang takabur, manusia-manusia yang sengkumbede, anggak bahasane kumbede, anggak sombong, apalagi yes, pokoknya sejenis itulah. Di antara kesombongan-kesombongan yang ada termasuk ini adalah sebuah, ya sama, sifat dari sebuah hizbiyun, sifat sebuah hizbi yang menganggap dirinya paling, artinya ketika sudah menganggap paling, maka cabang-cabangnya juga akan menjadi paling.
Nah, pada kesempatan kali ini apa aja ya yang kurang lebih kita diajarkan kesombongan? Apa aja sesuatu yang disombongkan di dalam Jokam? Yang pertama, kesombongan dalam Jokam adalah dia mengatakan, dia meyakini, dan kita dulu juga seperti itu. Kesombongannya adalah menjadi jamaah yang beramir, berbiat, dan bertaat, termasuk yang paling awal. Mengatakan seperti itu. Dan itu keyakinan kita, bahwasanya keamiran kita, jamaah kita, bayat kita adalah bayat yang paling awal, yang berdiri tahun 1941. Sehingga tak heran mereka mengatakan kita yang terdahulu. Maka ketika ada amir-amir yang dibayat di zaman ini, di zaman setelahnya 41 tidak sah. Kesombongan kita seperti itu. Memahami dalil fu bayatil awal fal awal. Bayatul awal fal awal. Tetapilah bayat yang pertama, maka yang pertama itu. Allahu alam kebenarannya, namun kemarin sempat dibantah oleh di Hizbullah, di kawan-kawan di Hizbullah, di channelnya itu Jamaah Hizbullah, bahwasannya Jokam 354 itu termasuk dulu pernah bergabung dengan mereka dan bukan yang paling awal. Namun ini sebuah klaim yang mana klaim tersebut disiarkan, disebarluaskan dan diyakini terhadap pengikut-pengikut Jokam Islam Jamaah 354. Itu yang menjadi kesombongan kita. Yang kedua, apa yang menjadi kesombongan kita dulu adalah kesombongan ilmu. Yang mana kita memberikan sebuah proses, proses penyebaran ilmu kita dengan penerimaan atau penyebaran ilmu dalam Jokam dengan istilah mangkul. Maka kesombongan kita muncul saat itu, kita mau nggak mau, bahkan sampai sekarang diyakini yang ada di dalam ilmu kita paling murni, paling sah, paling bersanad, namun tidak bisa dibuktikan. Kita memberikan analogi saat itu sebagaimana air jernih yang kemudian disambungkan dengan pipa sampailah kepada tujuannya. Begitulah jamaah kita. Ilmunya juga sama. Opo enae gak ditambah-tambahi. Langsung Quran hadis. Maka kita diajak membahas tentang ucapan-ucapan ulama, qaul salaful ummah. Terlepas dari perdebatan qaul, dia nggak suka, nggak gelem, nggak ngerti, anti. Bila menungso tau. Ulama ilak menungso tau. Kayak menungso tau. Bila kitab-kitab karangan tau. Bila karyane wong-wong tau. Manusia tau. Kita nggak langsung kepada Nabi. Karena merasa bahwa dirinya langsung kepada Nabi, katanya artinya mengaji dengan langsung kitab-kitab matan, maka menjadi sombong. Dan tak jarang kita memberikan sebuah moto saat itu, Dadiyo gurune jagat. By teacher of the world. Nah, kayak ngono ya, kayak aku ya bahasa Inggris rapat iso masalah itu. By teacher of the world. Dadiyo gurune jagat. Dan itu kenyataan. Kita merasa pol. Bagian tak jarang kita mengucapkan saat itu, karena ucapan ini juga turun-temurun, artinya ucapan kita itu dari zaman dulu itu juga mangkul ya. Mohon maaf, mangkul. Bukan kita yang memulai, kita hanya menirukan para sesepuh-sesepuh kita dulu. Mubalik, pelentis peluru deh Bapak Imam. Bledos. Sing gowo barang kebenaran. Itu lebih pinter, lebih fakih, lebih alim daripada ulama-ulama jopo. Ya udah. Ya udah, rak ngono to mbiyen. Udah enggak usah bohong, kita itu mantan, udah dibohongi barang ngopo. Yang kedua, yang ketiga, kita saat itu diajarkan kesombongan bahwa biyen piro saiki piro. Yaitu dengan jumlah pengikut, dulu berapa, sekarang berapa. Bahkan mengklaim dirinya sebagai organisasi terbesar nomor 3 setelah 2 organisasi besar itu. Bahkan mengklaim dengan jumlah angka simpatisan mereka di angka 15 juta. Tapi setelah kita kalkulator, kita hitung, kalkulasi, ternyata tidak lebih dari 2 juta. Hanya klaim semata, setelah kita hitung secara rinci, ternyata jamaahnya nggak lebih dari 2 juta.
Nggak lebih dari itu. Bahkan di angka 2 juta itu sangat nyengko, bahasa orang Jawa nyengko. Ketiga itu, ya. Disombongkan, biyen piro saiki piro, dan itu normal-normal aja. Artinya di setiap sebuah golongan komunitas itu setiap tahunnya meningkat, insya Allah selama tidak ada masalah itu biasa-biasa aja. Itu biasa-biasa aja, selama tidak ada masalah loh ya, jalan terus saja. Apalagi menggunakan fatona, bitona, budi luhur. Masyarakat banyak yang tertipu, masyarakat awam. Wongnya apik, bagus. Namun setelah masuk kita akan didoktrin bahwasanya biyen piro, saiki piro. Lalu yang keempat, kesombongan kita adalah saat itu biyen duwe apa, saiki apa pun duwe. Biyen duwe apa, saiki apa pun duwe. Itu yang keempat. Ya, sombong. Awake saiki apa pun duwe. Kita punya apa-apa sudah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Sebenarnya hal ini alamiah sebenarnya, alamiah. Artinya jangankan sebuah organisasi besar, organisasi yang disuplai dana terus. Sedangkan masyarakat secara keluarga saja setiap tahunnya fa insyaallah kita itu meningkat, secara taraf ekonomi itu meningkat. Ya, meningkat. Insyaallah secara kualitas alamiah itu meningkat. Kualitas makanan kita meningkat. Kualitas pakaian kita meningkat. Kualitas hunian kita meningkat. Apalagi kendaraan kita meningkat. Itu secara keluarga dan normal-normal saja. Dan kalau kita lihat, bukan hanya golongan ini yang besar, golongan yang lain lebih kaya, triliunan hartanya. Dan kalau kita lihat lagi lebih dekat, ternyata kepunyaan golongan jogam ini juga tidak bisa memberikan maslahat kepada jamaahnya. Bagaimana tidak? Yang lain membuka pendidikan, sosial, panti asuhan misalnya, sosialnya tinggi, buka lembaga-lembaga sosial, ada ambulan dan sebagainya, ada perbantuan kemanusiaan dan sebagainya. Namun di jogam mana? Ayo mana coba? Kan duit tak? Itu ada tadi itu pondok, iya pondok yang mendirikan dari siapa? Jamaahnya. Lalu pembiayaannya juga nanti dari jamaahnya lagi, ditarik lagi, pondok lagi, infak tetap, pembelaan kelompok tetap, pembelaan desa tetap, pembelaan daerah tetap, infaknya yang ke atas tetap, membangun pondok, bangun masjid tetap. Tidak. Itu tapi jadi sebuah kesombongan yang keempat ini ya. Kesombongan, sombong pokoknya. Ya. Yang kelima, apa kesombongan ini? Kesombongannya adalah amalannya yang paling diterima. Dari sebuah sombong, sebaik sekhusyuk apapun amalan orang luar jamaah, maka tidak diterima. Cara bahasane wong-wong ndobo kuwi ibadah tapi kiprah. Kiprah itu dolanan, bahasa Jawa Timur, main-main. Dia terlihat ibadah, namun dia sebenarnya main-main katanya. Tidak dapat apa-apa. Beda dengan jamaah kita. Jamaah kita itu kiprah tapi ibadah. Walaupun disuruh joget-joget. Senam itu yang dimaksud senam itu. Senam-senam joget-joget. Tapi itu ibadah itu. Walaupun disuruh pokoknya itu Pak. Itu pokoknya sudah menjadi ijtihad. Ijtihad imam. Wah bahasanya mengeri dah. Ijtihadnya imam, perintahnya imam dan dimusyawarahkan, maka menjadi pahala. Yang kelima itu. Dan yang terakhir, saudaraku semua, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Nggak usah panjang-panjang ya. Kesombongannya adalah yang terakhir ini yang paling parah. Dia menyombongkan dirinya bahwa dialah calon-calon ahli surga. Maka tak heran ketika kita menyampaikan saat di Jogja menjadi aktivisnya awake dhewe niki calon ahli surga. Awake dhewe niki calon ahli surga, calon ahli surga. Ketika berbicara dalam menyampaikan Al-Qur'an, membicarakan tentang orang iman, maka yang dikena kita, kena kita.
Tapi ketika sudah berbicara masalah orang kafir, yang dikenakan adalah orang-orang luar. Wong-wong jopo, wong-wong jopo. Ya. Kita yang paling akan mlebu surga, calon-calon penghuni surga. Awake dhewe iki calon ahli surga. Awake dhewe wong iman. Padahal menyatakan orang iman itu bahaya ya. Sebenarnya kan wong Islam itu kan atau apik lah, atau menyederhanakan bahasa wong iman dalam hati. Tapi menurut mereka iman dalam bahasa mereka. Awake dhewe wong iman, calon ahli surga. Dia yang klaim sebagai calon, yang lain tidak boleh mengklaim dari calon. Padahal sama-sama hidup di dunia. Padahal sama-sama menuju akhirat. Padahal sama-sama akan dihisap amalannya. Namun yang mereka klaim hanya dirinya yang sebagai calon. Maka setidaknya ada 6 kesombongan saat kita ini. Yang pokok-pokok itu 6 ini. Kalau kita lihat. Tapi yang lain banyak ini, yang lain banyak. Bagaimana kita diajarkan menjadi manusia-manusia yang sombong. Saat di dalam cokam menjadi orang-orang yang takabur, sombong, sehingga meremehkan orang-orang lain selain golongannya. Padahal kita sangat dilarang dalam syariat. Wong sombong itu saidik we. Dia terhalang masuk surga. Kesombongan akan menghalangi dia masuk surga. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, coba merenung. Saudaraku yang ada di dalam cokam, merenung, benarkah iya atau tidak? Kita apakah diajarkan kesombongan atau tidak? Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم